Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview PCX 160 CBS terbaru 2023 warna merah glossy. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees, and I may fall as I'm so close to the edge. Oke, jadi ini dia penampakan dari PCX 160 CBS 2023 warna merah glossy yang baru saja turun hari ini. Jadi dari awal Januari 2023 sampai sekarang baru hari ini turun kawan-kawan, di tanggal 10 Januari 2023. Nah, bicara soal harga, PCX 160 CBS 2023 dibanderol di 31.775.000 untuk OTR Bekasi. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan oleh motor ini. Oke, jadi yang pertama yang harus kalian perhatikan ketika akan membeli PCX 160 di tahun 2023 yaitu nomor rangkanya kawan-kawan. Jadi untuk PCX 2023 menggunakan kode rangka PK yang awalnya di tahun 2022 menggunakan NK. Jadi di versi 2023-nya kodenya PK, jadi jangan sampai kalian salah unit ya. Untuk semua motor Honda kodenya sama di PK kawan-kawan. Oke, kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian warna bodi depannya ini full merah glossy, sama sekali tidak ada balutan stripping. Dan ini kali pertama AHM menghadirkan warna merah glossy di PCX 160. Jadi sebelum-sebelumnya PCX 160 itu menggunakan warna merah doff. Jadi baru kali ini ada warna merah glossy. Dan warna merah glossy ini menjadi salah satu warna yang paling ditunggu-tunggu oleh pengguna PCX 160. Karena memang warnanya ini PCX Thailand banget kawan-kawan. Nah, di bagian visornya masih sama menggunakan warna hitam atau smoke. Terdapat dudukan plat nomor di bagian depannya menggunakan bahan plastik. Ada tulisan Honda menggunakan stripping di bagian bawahnya warna silver. Kemudian di bagian headlampnya masih sama, dia menggunakan full LED dengan desain berbentuk U, jadi melengkung seperti ini ya. Di bagian headlampnya total terdapat 5 klaster, jadi di bagian kanan ada 2 klaster, di bagian sebelah kiri ada 2 klaster, dan di bagian tengahnya ada 1 klaster. Jadi untuk bagian tengah ini lampu jarak jauhnya, sedangkan di bagian kanan kirinya ini lampu jarak dekat. Kemudian terdapat DRL yang tertumpuk, jadi di bagian bawah ada DRL berupa garis, kemudian di atasnya lagi dia menumpuk ditarik hingga ke bagian atas. Kemudian di bagian tengahnya sini terdapat aksen menggunakan warna chrome yang menambah kesannya semakin terlihat mewah. Sedangkan untuk sennya posisinya berada di paling ujung atas kawan-kawan. Turun ke bagian fairingnya, di bagian fairingnya juga polos, full merah glossy, sama sekali tidak ada balutan stripping dan tidak ada emblem di sini. Jadi benar-benar full polos hingga ke bagian undercoilnya. Jadi di bagian tengah sini terdapat pemisah ya, menggunakan bahan plastik kasar warna hitam doff yang memisahkan antara bagian fairing utamanya dan bagian fairing bawahnya. Jadi untuk bagian fairing bawahnya ditarik ke bawah hingga ke belakang ini full merah glossy kawan-kawan. Di bagian kaki-kakinya untuk fender depannya menggunakan warna merah glossy, di sini polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian di bagian suspensinya menggunakan teleskopik, dicat menggunakan warna full hitam doff. Di bagian velgnya di versi CBS ini tidak ada perubahan, jadi masih sama menggunakan velg warna hitam doff dengan desain berbentuk Y yang miring ke belakang. Sedangkan di versi ABS-nya menggunakan warna coklat. Jadi untuk PCX 2023 ada perbedaan warna velg antara CBS dan ABS. Yang CBS hitam, yang ABS coklat kawan-kawan. Kemudian ban depannya menggunakan ukuran 110/70, ringnya 14, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Nah, di bagian pengeremannya untuk penampakan daripada disnya seperti ini. Jadi menggunakan dis non wave, tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 3 piston di versi CBS, sedangkan di ABS-nya menggunakan 2 piston. Jadi memang ada perbedaan kaliper antara versi CBS dengan versi ABS-nya kawan-kawan. Dan kurang lebih penampakannya seperti ini, full dari bagian depannya. Untuk PCX 160 CBS 2023, warna yang paling ditunggu yaitu merah glossy.
Sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometer sama sekali tidak ada perubahan, masih sama dengan versi sebelumnya atau versi 2022. Menggunakan full digital dan total terdapat 3 sekat. Jadi di bagian tengahnya ada speedometer utamanya. Kemudian di bagian kanan dan kirinya ini terdapat beberapa indikatornya. Sedangkan di bagian bawahnya terdapat tulisan PCX warna biru yang menyala. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada 2 tombol, select dan set, yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Dan yang menambah kesannya semakin mewah, di bagian sampingnya ini terdapat frame menggunakan warna silver kawan-kawan. Kemudian di bagian samping-sampingnya lagi ini full menggunakan bahan plastik kasar hitam doff. Di bagian stangnya masih menggunakan desain yang sama, yaitu stang telanjang. Desainnya dia melengkung seperti ini, jadi melengkung ke atas menggunakan warna full chrome kawan-kawan. Di bagian cover bracketnya ini menggunakan paduan chrome dan hitam glossy. Tidak lupa terdapat logo Honda 3D di bagian tengahnya. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sein. Sedangkan di sebelah kanan terdapat tombol ISS di bagian atas. Nah ini dia. Kemudian ada hazard dan ada starter di bagian paling bawah. Kemudian di sektor keamanan, motor ini menggunakan smart key atau keyless. Dari segi keamanannya mengandalkan kunci stang, ada alarm dan ada answer back kawan-kawan. Di sebelah kanannya terdapat 2 tombol, fuel dan seat, yang akan memudahkan kita membuka jok dan membuka tangkinya. Kemudian di bagian sebelah kanannya lagi ini terdapat cover kunci darurat yang bisa kita gunakan ketika keadaan darurat. Contohnya remote-nya hilang atau baterai remote-nya habis. Kalian bisa membuka jok melalui kunci darurat ini kawan-kawan. Kemudian di bagian sebelah kiri terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet tipe USB kawan-kawan. Jadi kita sudah tidak perlu beli adaptor tambahan buat ngecas smartphone kita, bisa langsung colok USB. Raknya pun ukuran cukup luas, jadi ketika kalian ngecas, HP-nya bisa kalian taruh di dalam, kemudian kalian tutup seperti ini. Dan ini waterproof, jadi tentunya aman ketika kalian berkendara dalam keadaan hujan sekalipun. Kemudian untuk remote-nya sendiri, ketika kalian membeli PCX tentunya akan mendapatkan 2 remote. Kemudian ada 2 kunci darurat dan 2 barcode kawan-kawan. Jangan sampai salah ya, kalian harus menerima 2 remote sekaligus, jadi tidak hanya 1 remote. Kemudian untuk bagian tangkinya dapat menampung sebanyak 8,1 liter. Nah yang spesial dari PCX, di bagian tutup tangkinya disediakan cap holder seperti ini yang berfungsi untuk menaruh tutup tangki ketika kalian mengisi bahan bakar. Jadi kalian tidak perlu repot-repot megangin tutup tangkinya ketika mengisi bahan bakar karena sudah disediakan tempat di sini. Kemudian untuk bahannya di bagian tangkinya ini full menggunakan plastik kasar ya. Untuk teksturnya di bagian tengah dia bintik-bintik seperti ini, sedangkan di bagian kanan kirinya dia seperti kulit jeruk. Nah untuk warna di bagian atas ini merah glossy hingga ke bagian samping sini. Nah ini dia, jadi merah dipadukan dengan hitam di bagian tengahnya. Jadi untuk bagian samping sini ini full merah glossy, dan di bagian dek sampingnya lagi ini menggunakan plastik kasar. Di bagian belakang sini polos teksturnya, sedangkan di bagian depan dia teksturnya bintik-bintik seperti ini kawan-kawan. Dan untuk bagian step floornya dia terdapat 2 posisi, jadi bisa posisi selonjoran dan posisi biasa atau posisi standar. Dibalut dengan karet di bagian permukaannya dan terdapat anti slip. Jadi di bagian permukaannya dia terdapat tekstur bintik-bintik ya, supaya kaki kalian tidak tergelincir ketika berpijak di bagian step floornya. Mundur lagi ke bagian joknya, jadi PCX 160 ini joknya sangat luas dan panjang sekali ke belakang kawan-kawan. Untuk tekstur yang digunakan ada 2 tekstur ya, jadi di bagian depannya dia teksturnya bintik-bintik seperti ini, sedangkan di bagian tengahnya dia polos atau halus. Di bagian belakangnya ada tekstur bintik-bintik lagi, jadi ada 2 tekstur, halus dengan bintik-bintik. Dan di versi CBS ini menggunakan warna full hitam, berbeda dengan ABS yang menggunakan paduan 2 warna, abu-abu dengan hitam. Kemudian di bagian bagasinya ini dapat menampung sebanyak 30 liter, bisa masuk helm full face dengan ukuran yang besar sekalipun. Karena memang bagasinya luas ya, helmnya bisa di depan, sisanya bisa kalian taruh barang-barang yang lainnya. Kemudian untuk bagian joknya ini terdapat 2 tingkatan. Jadi yang pertama tingkatannya hanya setengah seperti ini, kemudian yang kedua tingkatannya dia lebih ke depan atau lebih naik kawan-kawan. Jadi tentunya kalian akan lebih leluasa ketika ingin menaruh barang-barang di dalam bagasinya, tidak terhalang oleh joknya seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian bodi belakangnya. Untuk behelnya ini menggunakan warna merah glossy ya. Jadi untuk behelnya sendiri PCX dibalut dengan cover plastik kawan-kawan. Jadi seolah-olah seperti bodi, walaupun di dalamnya ini adalah besi. Jadi di balik plastik ini ada besi ya, behel seperti itu. Kemudian terdapat cover di sini yang ketika kita buka di dalamnya adalah dudukan box belakang.
Jadi buat kalian pengguna PCX atau yang berencana mau beli Honda PCX dan ingin pasang box belakang, kalian tidak perlu ganti behel karena sudah disediakan dudukan di bagian dalam sini kawan-kawan. Itu salah satu keunggulan juga dari PCX 160 ini jika dibandingkan dengan Matic-Matic Honda lainnya. Jadi hanya ada di PCX kawan-kawan. Kemudian lanjut ke bagian bodi sampingnya. Di bagian bodi sampingnya polos, full merah glossy, jadi sama sekali tidak ada balutan stripping, hanya bertuliskan PCX 160 menggunakan emblem. Jadi salah satu yang membedakan antara versi 2022 dengan versi 2023 di emblemnya. Di versi 2022 dulu emblemnya hanya bertuliskan PCX, sedangkan di versi 2023 ini ada tambahan tulisan 160 seperti ini kawan-kawan. Jadi full ya, PCX 160. Lanjut ke bagian stop lampnya. Di bagian stop lampnya tidak ada ubahan, masih sama. Menggunakan full LED dengan desain membentuk huruf X ketika menyala. Kemudian posisi sennya berada di samping kanan kiri. Dibalut dengan mika berwarna merah di bagian stop lampnya. Kemudian di bagian fendernya ukurannya luas, lebar dan panjang, tentunya menyesuaikan ukuran bodinya yang juga lebar atau gambot. Nah, untuk teksturnya di bagian tengah dia bintik-bintik, dan tidak lupa terdapat mata kucing di bagian ujung atas. Dan untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan dari atas ini, jadi terdapat coakan ya yang akan memberikan cahaya turun ke bagian plat nomornya. Jadi bukan model yang nongol keluar kawan-kawan. Lanjut kita bahas ke sektor mesin. Jadi motor ini masih menggunakan mesin yang sama dengan generasi yang sebelumnya, yaitu mesin injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc. Bertipe SOHC, pendinginnya cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter, powernya di 16 PS kawan-kawan. Sudah dibekali dengan ESP Plus dan sudah menggunakan 4 katup. Nah, untuk penampakan daripada cover radiatornya seperti ini. Untuk kisi-kisinya didesainnya melengkung seperti ini ya. Kemudian untuk bahannya plastik kasar full. Kemudian untuk step bagian belakang menggunakan model klik bahan aluminium yang dibalut dengan cover plastik di bagian tepi dan di bagian dalamnya. Kemudian untuk penampakan daripada knalpotnya seperti ini. Jadi desainnya naik ke atas yang menambah kesannya semakin sporty. Dibalut dengan cover muffler juga, bahannya plastik kasar, full hitam. Terdapat beberapa lubang di bagian belakang, depan dan bagian atasnya yang juga menambah kesannya semakin terlihat sporty. Kemudian di bagian ujungnya terdapat end cap ya, menggunakan warna silver dengan desain yang oval. Jadi silvernya ini doff ya. Kemudian terdapat lubang-lubang di bagian tepinya. Nah, di bagian suspensi belakangnya menggunakan double shock, namun sayang sekali belum dibekali dengan shock tabung. Jadi shocknya masih standar dan tidak tersedia adjuster kawan-kawan. Di bagian tengahnya atau di bagian kolongnya juga tidak lupa terdapat hugger yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan, dan ada tambahan karet penahan lumpur di bagian depannya, walaupun ukurannya tidak terlalu panjang kawan-kawan. Di bagian swing armnya menggunakan warna silver. Kemudian untuk bagian pengereman belakangnya tentunya sudah disc brake ya. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston. Ban belakang menggunakan ukuran 130/70. Ringnya 13, tentunya sudah tubeless kawan-kawan. Kemudian yang baru dari PCX 160 CBS 2023 yaitu di bagian warna cover CVT-nya. Khusus di versi CBS menggunakan warna hitam doff. Beda ya antara CBS dengan ABS. Di CBS hitam doff, namun di ABS masih menggunakan warna silver. Jadi salah satu pembeda antara versi CBS dengan ABS di warna cover CVT-nya kawan-kawan. Jadi di versi CBS jadi full hitam seperti ini ya, dari bagian cover besinya atau bagian belakangnya hingga ke cover plastiknya. Terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Kemudian di bagian cover daripada filter udaranya ini juga full hitam, terdapat emblem ESP Plus dan ada tulisan 160 for valve di bagian bawahnya. Kemudian untuk penampakannya dari bagian bodi sisi sebelah kiri kurang lebih seperti ini. Jadi memang merahnya ini terkesan mewah dan elegan. Jujur, jika saya diberikan pilihan antara merah glossy dengan merah doff, saya pasti bakal pilih merah glossy. Selain tampilannya lebih mewah, perawatannya tentunya lebih gampang kawan-kawan jika dibandingkan dengan warna doff. Kita akan coba lihat ya full penampakan bodinya. Dari bagian sisi sebelah kiri seperti ini. Kemudian dari bagian belakang, jadi memang merahnya tidak bisa diragukan. Dia merahnya agak sedikit tua, jadi tidak terlalu muda warna merahnya, namun glossy atau mengkilap. Jadi memang sangat mewah dan elegan sekali kawan-kawan. Ditambah warna merahnya ini hingga ke bagian bodi bawahnya atau bagian dek bawahnya. Jadi full merah ya, hingga ke bagian depannya. Kurang lebih penampakannya seperti ini kawan-kawan. Menurut kalian seperti apa? Seputar PCX 160 CBS 2023 warna merah glossy ini. Bisa tuliskan di kolom komentar. Baiklah kawan-kawan, jadi itu tadi sekilas review New PCX 160 2023 CBS merah glossy. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini.
Semoga bermanfaat dan informatif tentunya, dan dapat memberikan gambaran juga khususnya untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda PCX 2023 CBS warna merah glossy ini. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.